Bab 6509. Ketika Charlie dan Duncan kembali ke Eropa Utara bersama-sama, Maria sudah menjalin hubungan panas dengan Ratu Helena. Saat itu akhir musim dingin, dan hanya ada waktu yang cukup untuk satu kali makan dalam sehari. Seluruh negara telah memasuki kondisi semi-hibernasi. Dan keluarga kerajaan pun sama. Setiap tahun di akhir musim dingin, keluarga kerajaan Norwegia memasuki masa istirahat tahunannya. Dan aktivitas urusan luar negeri dan aktivitas publik dalam negeri pada dasarnya kosong. Sang ratu juga memasuki kondisi pengasingan di mana dia tidak akan muncul kecuali diperlukan. Jadi pada dasarnya Helena punya sedikit hal yang harus ditangani. Dan dia pada dasarnya bersama Maria setiap hari. Peternakan yang Charlie percayakan padanya untuk dibeli telah dibersihkan. Dan keduanya akan tinggal di pertanian selama setengah hari setiap kali mereka ada waktu luang. Selain bermain dengan kucing dan anjing di peternakan, mereka juga akan merawat binatang. Setelah beberapa hari kontak, Helena menjadi semakin penasaran tentang Maria. Dia menemukan bahwa meskipun Maria tampak sangat muda, dia sangat tenang dan bisa belajar banyak hal tanpa guru. Dia sangat cerdas. Terkadang dia tidak mengerti mengapa seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun bisa menguasai begitu banyak keterampilan yang tidak populer. Bahkan caranya memberi makan sapi dan kuda dapat membuat para petani profesional takjub. Maria menghubungkannya dengan bakat. Selalu ada beberapa orang yang terlahir untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan dia paling cocok untuk merawat hewan dan bunga. Setelah Charlie dan Duncan tiba di istana, mereka belajar dari Susan, pengurus rumah tangga keluarga kerajaan. Sang ratu pergi ke pertanian bersama Maria untuk bersantai. Charlie ingin mereka bersenang-senang dan tidak memberitahu mereka tentang kepulangannya dengan tergesa-gesa. Tapi Susan masih diam-diam memberitahu Helena. Jadi dia dan Maria tidak sabar untuk segera kembali ke istana. Setelah Charlie pergi selama beberapa hari, mereka berdua sangat merindukannya. Mengetahui bahwa dia kembali, mereka tentu saja berharap dapat segera kembali menemuinya. Melihat Charlie lagi, Maria tampak jauh lebih tenang. Dia hanya tersenyum dan memanggil Charlie, saudara. Helena, di sisi lain, terus bertanya tentang kesejahteraan Charlie dan apakah perjalanannya ke Maroko berjalan baik. Dia tahu bahwa ada kecelakaan industri besar di Maroko. Dan tahu bahwa itu pasti salah Charlie. Jadi dia sangat khawatir. Charlie berkata pada mereka berdua, perjalanan ke Maroko ini secara keseluruhan berjalan lancar dan kami memperoleh banyak hal. Sebagian besar orang di kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan telah dikendalikan oleh saya. Saya akan menjadi orang pertama yang mengetahui pergerakan mereka di masa depan. Dia berkata kepada Helena, Helena, kamu harus cepat dan meningkatkan sistem pemantauan istana dan daerah sekitarnya dalam jarak beberapa kilometer. Lengkapi semua petugas penjaga, sentinel, dan keamanan yang bertugas melakukan patroli dan memberikan peringatan dengan perekam portabel. Dan mereka harus dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengunggah gambar video ke cloud secara real-time. Kemudian semua peralatan pemantauan dan data harus disinkronkan ke server AI secara real-time. Helena bertanya dengan rasa ingin tahu, apa pertimbangan Tuan Wade? Charlie berkata, menurut pembagian wilayah Warriors dan seluruh Eropa, kecuali Rusia, berada di bawah tanggung jawab kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan. Dan Eropa Utara tentu saja tidak terkecuali. Jika Warriors dan mengirim orang ke Eropa Utara di masa depan, mereka pasti orang-orang dari kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan. AI telah menguasai sejumlah besar fitur wajah anggota kantor ini. Selama mereka muncul, Anda dapat segera diperingatkan. Helena mengangguk dan berkata, saya mengerti, Tuan Wade. Jangan khawatir, saya akan mengatur peningkatan sistem keamanan besok. Oke, kata Charlie, kamu sibuk mengurus Maria untukku akhir-akhir ini. Kami sudah lama tidak bekerja dan semuanya hampir selesai. Sekarang kita harus kembali. Helena bertanya padanya dengan tergesa-gesa. Tuan Wade, Anda baru saja kembali dari Maroko. Apakah kamu tidak ingin beristirahat beberapa hari sebelum berangkat? Tidak, Charlie tersenyum dan berkata, masih banyak hal yang harus dilakukan di Nanjing. Jadi saya tidak akan menunda lebih lama lagi.
Saya berencana untuk berangkat besok pagi. Bab 6510. Helena sangat bijaksana. Melihat Charlie mengatakan ini, meskipun dia merasa kecewa, dia tetap berkata, "Karena Tuan Wade sudah memutuskan, saya tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Saya akan pergi ke bandara untuk mengantar Anda dan Nona Lin besok." Maria di samping tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Suster Helena, musim dingin di sini terlalu panjang. Dan akan membosankan jika kamu tinggal di sana untuk waktu yang lama. Mengapa kamu tidak ikut ke Cina bersama kami untuk berlibur? Dulu, ketika keluarga Anda datang untuk liburan musim dingin, kamu seharusnya pergi berlibur ke Eropa Selatan atau negara-negara di garis khatulistiwa, kan?" Helena tidak menyangka Maria akan mengundangnya ke Tiongkok. Dan dia berkata dengan canggung, Kami pergi ke Eropa Selatan atau negara-negara ekuator untuk berlibur, terutama karena kami memiliki industri di sana dan kami akrab dengan pemerintahan setempat. Sangat mudah untuk masuk dan privasinya relatif tinggi. Adapun Tiongkok, keluarga kerajaan hanya pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke sana sebelumnya. Tapi belum ada kontak soal liburan. Jadi mungkin akan lebih merepotkan. Maria berkata, "Sebenarnya itu bukan masalah besar. Biarkan kota Osu dan Aorus Hill membangun hubungan kota yang bersahabat. Dan kemudian kamu bisa datang ke Aorus Hill atas dasar ini. Keluarga kerajaan Nordik kemudian akan menyewa hotel di Aorus Hill dan menjaga keamanannya. Dan pada dasarnya tidak akan ada masalah. Jika ingin lebih praktis, bisa langsung menyewa Shangri-La di Aorus Hill yang memang bidang usahanya Brother Charlie. Selain itu, Anda juga bisa menyapa departemen terkait di sana dan menyampaikan bahwa Anda tidak ingin terlalu menonjol dan meminta media untuk tidak meliput Anda. Dan pada dasarnya tidak akan ada masalah." Ketika Helena mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar cemerlang. Ide Maria sangat layak dilakukan. Negara-negara Nordik relatif kecil, dan keluarga kerajaan lebih merupakan maskot. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sang ratu secara pribadi muncul untuk membangun kota-kota yang bersahabat dengan negara-negara besar. Masuk akal pula jika ia menyelesaikan sendiri masalah akomodasi dan keamanan. Ketika keluarga kerajaan Saudi datang ke Cina untuk membahas kerjasama, mereka pernah memesan seluruh hotel. Selain mengangkut armada kendaraan, mereka juga menyewa puluhan bahkan ratusan mobil mewah Mercedes-Benz dan Maybach di ibu kota. Jadi sangat mudah baginya untuk menyelesaikan masalah akomodasi dan keamanan sendiri. Jadi, dia melihat ke arah Charlie dan bertanya padanya, "Tuan Wade, jika saya datang ke Aorus Hill, apakah Anda akan terganggu?" Charlie tidak mengerti mengapa Maria tiba-tiba punya ide untuk mengundang Helena ke Aorus Hill. Tetapi karena dia sudah mengatakannya, dia tentu saja tidak bisa menunjukkan rasa malu. Lagi pula, Helena banyak membantu ketika dia dan Maria datang ke sini kali ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak, kamu dipersilakan datang ke Aorus Hill kapan saja kamu mau." Helena sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Kemudian saya akan berkomunikasi dengan Susan, Perdana Menteri, dan Wali Kota untuk mendorong masalah ini lebih lanjut." Setelah makan malam bersama Helena, Charlie kembali ke kamar untuk mengemas barang bawaannya. Saat dia baru setengah jalan berkemas, dia mendengar suara Maria dari luar pintu. "Saudara Charlie, apakah sekarang sudah waktunya untuk berbicara denganmu?" "Nyaman," jawab Charlie santai. Maria mendorong pintu masuk, menutup pintu dengan hati-hati, berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan suara rendah dengan harapan. "Tuan muda, apakah semuanya berjalan baik di Maroko kali ini?" "Mulus." Charlie memperkenalkan informasi umum padanya. Setelah mendengarkan ini, Maria tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan muda benar-benar pandai dalam hal ini. Hanya satu pil pembentukan ulang saja sudah membuat Victoria bingung. Setelah kejadian ini, mentalitasnya pasti akan berubah drastis. Jika mentalitasnya salah, itu akan memengaruhi penilaiannya, yang merupakan hal yang baik bagi kita." Setelah itu, dia bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Tuan muda, apakah kamu terus berlatih set segel tangan itu untuk mengumpulkan energi spiritual akhir-akhir ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Selama saya punya waktu luang, saya tidak pernah berhenti." Maria bertanya dengan penuh harap,
Lalu apakah kamu sudah mencoba menyuntikkan lebih banyak energi spiritual ke dalam cincin itu? Charlie berkata, tidak, aku khawatir cincin itu terlalu kuat dan akan langsung menyerap semua energi spiritualku. Saya akan mencobanya lagi setelah kembali ke Aurus Hill. Jika energi spiritualku terkuras, saya bisa minum obat untuk mengisinya kembali. Pil yang dapat mengisi kembali energi spiritualku telah digunakan untuk mendetoksifikasi para prajurit dan pengawal kavaleri yang tewas. Maria mengangguk berulang kali, menatap Charlie, dan bertanya kepadanya. Jika Anda berencana untuk mencobanya setelah kembali ke Aurus Hill, bolehkah aku menonton dari samping? Saya sangat penasaran dengan efek lain apa yang dimiliki cincin itu. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja, aku harus mencobanya. Jika Nona Lin tertarik, maka setelah kita mendarat di Aurus Hill besok malam, kita bisa pergi ke villa di lereng Bukit Chem Elises dan melihat apakah ada yang istimewa dari cincin ini. Bab 6511. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Marven telah menggunakan segel tangan untuk mengumpulkan energi spiritual, dia tidak pernah berani memprovokasi Ring. Sekarang setelah semuanya pada dasarnya sudah beres, dia tidak perlu khawatir setelah kembali ke Uresfell. Bahkan jika cincin itu benar-benar menyerap semua energi spiritualnya, dia dapat segera menebusnya dengan obatnya. Ia bahkan dapat memainkan permainan poker dengan cincin tersebut untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak chip dan siapa yang dapat mempertahankan kartu terakhir. Maria juga sangat mendukung rencana Marven. Dia selalu merasa bahwa meskipun Meng Changsheng memiliki banyak motif dan rencana egois, dia meminta ayahnya dan Victoria untuk keluar dari masa pensiun untuk membantu orang-orang Han. Yang seharusnya tulus ikhlas, bukan palsu. Artinya cincin itu harus memiliki kegunaan lain selain menyelamatkan nyawa di saat kritis. Marven berencana untuk kembali ke Uresfell bersama Maria. Namun Duncan belum berencana untuk pergi. Dia berkata kepada Marven, Tuan Ye, saya ingin tinggal di sini sebentar dan melanjutkan pelatihan AI. Ada beberapa ide yang selalu ingin saya wujudkan. Sekarang saatnya bagi AI untuk mencobanya. Jika berhasil, ini akan sangat membantu kami di masa depan. Marven tahu kalau dia terobsesi dengan AI baru-baru ini. Jadi dia mengangguk dan berkata, jika kamu ingin tinggal. Kalau begitu tetaplah di sini. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan pada AI. Duncan berkata, ide yang belum matang adalah membiarkannya mempelajari pengenalan wajah secara mendalam. Marven bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah benda ini sangat matang? Pengenalan wajah sekarang tampaknya sangat akurat. Bahkan jika Anda naik 20 kg dalam sebulan, dan ibumu tidak dapat mengenali kamu, pengenalan wajah masih dapat mengidentifikasi kamu. Duncan tersenyum dan berkata, ini adalah pengakuan dari seorang individu. Memang sudah sangat matang, tapi yang ingin saya lakukan adalah membiarkan AI belajar cara menghitung dan membandingkan penampilan seseorang berdasarkan teknologi pengenalan wajah ini. Lalu menilai seberapa mirip individu A dengan individu B. Kesamaan. Marven bertanya dengan rasa ingin tahu, apa gunanya ini? Duncan berkata, dengan kata lain, biarkan AI menganalisis fitur wajah banyak saudara. Para saudari, ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, kakek nenek, dan bahkan saudara jauh. Kemudian membandingkan dan mempelajari berdasarkan berbagai hubungan darah untuk melihat apakah metode pengenalan dapat diekstraksi. Misalnya, jika saya curiga ada yang salah dengan Anda, aku akan memberikan wajahmu ke AI untuk dikenali, dan membiarkannya menemukan orang yang paling mirip denganmu dan paling mungkin berhubungan denganmu dari basis data wajah di seluruh dunia. Meskipun mungkin tidak akurat, alat ini pasti dapat dengan cepat menemukan banyak objek yang mungkin. Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, melalui pemindahan kantor gubernur Angkatan Darat Kanan ke Spanyol. Tentara kanan yang kita miliki saat ini, anggotanya sudah cukup banyak di kantor gubernur. Terakhir kali, kami meminta Nona Song untuk membantu mengidentifikasi anggota keluarga Wu. Dengan cara ini, kami telah menguasai fitur wajah ratusan anggota keluarga Wu. Jika AI dapat menemukan karakteristik potensial dari penampilan genetik keluarga dari anggota keluarga Wu ini,
Mungkin ini bisa membantu kita menemukan beberapa orang yang diduga anggota keluarga Wu dari seluruh dunia. Marven terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Kedengarannya mungkin. Dunchan berkata, tentu saja sulit untuk menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Kita mungkin tidak dapat merancang sesuatu yang secara khusus dapat menemukan jarum di lautan. Tapi kita bisa merancang magnet besar untuk mengumpulkan produk besi di laut terlebih dahulu. Dan kemudian temukan jarumnya, yang jauh lebih mudah daripada mencarinya langsung di laut. Ya, Marven mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu, Inspektur Lee. Bab 6512. Hari berikutnya, sebuah jet bisnis yang disewa oleh keluarga kerajaan Nordik lepas landas dari ibu kota Nordik dan terbang langsung ke Wrestfell. Di pesawat besar itu, kecuali 2 set anggota kru. Tidak ada petugas pelayanan. Hanya ada Marven dan Maria di seluruh kabin. Di pesawat, Marven menerima laporan teks dari Joseph melalui jaringan satelit. Saat ini, beberapa kapal kargo yang membawa regu kematian Duke Mining, pengawal kavaleri, dan keluarga mereka telah berhasil meninggalkan Selat Gibraltar. Yang juga berarti mereka telah sepenuhnya lolos dari ancaman Den. Karena Selat Gibraltar hanya dipisahkan dari Suriah oleh Laut Mediterania. Jarak penerbangan lebih dari 3,000 km akan memungkinkan mereka tiba di pangkalan front Cataclysmic di Suriah dalam waktu sekitar seminggu. Marven ingin Ria tiba di Wrestfell secepatnya. Agar dia bisa bertemu Yeremia terlebih dahulu, maka dia bertanya kepada Maria. Nona Lin, apakah Anda punya saluran untuk mengirim Ria ke Tiongkok? Maksudku, jangan tinggalkan catatan masuk dan keluar. Bahkan jika itu identitas palsu. Dan jangan biarkan dia terlihat oleh peserta lain. Maria memikirkannya dan berkata, kalau begitu, biarlah Yusuf yang membawanya ke Syria terlebih dahulu. Hubungan antara Front Cataclysmic dan tentara pemerintah serta tentara revolusioner di Suriah sangatlah rapuh. Mereka pasti tidak akan mendatangkan orang melalui jalur resmi. Biarkan mereka membawa orang-orang ke Suriah terlebih dahulu. Dan biarkan dia mengajari para prajurit Front Cataclysmic dan mengajari mereka pengalaman berlatih seni bela diri. Saya akan bertanya kepada Sun apakah ada pesawat dari Tiongkok yang terbang ke Suriah untuk bantuan kemanusiaan baru-baru ini. Kalau ada, biar Ria yang naik pesawat pulang. Maka dia pasti bisa membantu menyelesaikan masalah masuknya. Agar tidak ada catatan yang tertinggal, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Marven memuji, ini ide yang bagus. Kalau begitu, Nona Lin akan kembali untuk membantu berkonsultasi. Maria bertanya pada Marven, aku penasaran apakah Tuan Muda yakin bisa membuang racun aneh di tubuh Ria dan Jeremiah sebelum racun itu meledak. Marven menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya petunjuk apapun untuk saat ini. Budidaya Victoria jauh di atasku. Racun yang dia tinggalkan di dalam tubuh para kultivator ini lebih seperti formasi yang telah mengumpulkan banyak energi spiritual dari waktu ke waktu. Dan formasi itu hanya mematuhinya. Aku tidak bisa menghancurkan formasi itu dan menyelamatkan nyawa mereka. Maria mengangguk dan berkata, kalau begitu Tuan Muda masih perlu berhati-hati terhadap Yeremia. Ada juga formasi penghancuran diri yang ditinggalkan Victoria di istana Niwan miliknya. Dengan gaya Victoria yang licik dan kejam dalam melakukan sesuatu. Siapapun yang mengkhianatinya pasti akan menjadi duri di matanya dan duri dalam dagingnya. Mungkin racun itu akan memicu formasi yang ditinggalkannya di istana Niwan. Dan bunuh semua orang di sekitar pengkhianat itu. Marven berkata, itu bukan hal yang mustahil. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, hal-hal dalam, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak dapat membuatku mendapatkan kekuatan atau keterampilan yang lebih kuat daripada Victoria. Sama seperti pengetahuan dalam ensiklopedia siswa sekolah menengah tidak dapat menghadapi ujian perguruan tinggi atau bahkan sekolah pascasarjana. Jika aku ingin mengalahkannya, harapan terbesarku adalah menemukan potensi sebenarnya dari cincin itu. Maria menghiburnya, Tuan Muda, Anda orang yang beruntung. Bahkan Aurora bisa mengajarimu segel tangan kultivasi. Saya pikir Anda akan dapat mengetahui bentuk asli cincin ini. Marven menghela nafas, saat ini,
selama aku punya waktu. Sementara itu, saya terus menggerakkan telapak tangan itu, dan energi spiritual dalam tubuh saya meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Maria berseru, "Double. Bukankah kekuatan dan kultivasi Tuan Muda saat ini meningkat pesat?" Marven menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aneh rasanya untuk mengatakan bahwa meskipun energi spiritual terakumulasi olehku sedikit demi sedikit, dan saya memang bisa merasakannya dengan jelas. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak merasa ada banyak kemajuan. Saya juga mencoba menggunakan sedikit energi spiritual. Energi spiritual yang dikonsumsi sepenuhnya adalah milikku sendiri, bukan dihasilkan oleh cetakan tangan. Ini sama saja dengan saya yang awalnya punya 1 juta, lalu saya mendapat 1 juta lagi lewat cara lain. Namun 1 juta itu hanya bisa dilihat, tetapi tidak bisa dihabiskan. Jika ada keperluan untuk menghabiskan uang, sebaiknya gunakan saja uang saya yang 1 juta itu." Maria bertanya, "Jika Tuan Muda menghabiskan 1 juta ini sendiri, apakah 1 juta itu bisa digunakan?" Marven berkata, "Kita harus menunggu sampai mendarat untuk mencobanya untuk mengetahuinya. Saya tidak berani mencobanya begitu saja." Berbicara tentang hal ini, dia berkata lagi, "Sejujurnya, saya juga takut dibodohi. Saya benar-benar takut kalau itu adalah ngengat monster yang belum pernah saya lihat sebelumnya." Bab 6513. Larut malam, pesawat mendarat mulus di Bandara Aorus Hill. Ketika Charlie dan Maria keluar dari bandara, Orville sudah menunggu di sana. Melihat Charlie, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda kembali." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" "Semuanya baik-baik saja." Orville tersenyum dan berkata, "Bisnis normal dan Cem Elises juga normal. Orang tua dan wanita tua itu juga baik-baik saja. Saya sering mengunjungi mereka. Ayah mertuamu akhir-akhir ini suasana hatinya jauh lebih baik. Sehari sebelum kemarin, dia datang ke restoran untuk makan malam bersama orang lain. Baru-baru ini, Presiden Pei bersikap sangat sopan padanya. Aku juga mengirim orang untuk diam-diam memperhatikan istrimu. Dan tidak ada yang aneh." "Baiklah," kata Charlie. "Jangan beritahu orang lain kalau aku sudah kembali. Saya akan pergi ke Cem Elises malam ini. Jika semuanya berjalan lancar, kamu bisa mengantarku pulang besok pagi." Orville setuju dengan hormat dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade, ayo berangkat sekarang." Jalanannya sangat mulus saat larut malam. Setengah jam kemudian, Charlie tiba di vilanya di lereng bukit Cem Elises. Dia meminta Orville untuk kembali dan beristirahat. Dan kemudian dia dan Maria pergi ke villa bersama. Charlie tidak sabar untuk mencoba cincin itu. Jadi keduanya langsung pergi ke ruang bawah tanah. Untuk menangani keadaan darurat, Charlie mengeluarkan 3 pil kultivasi dari brankas tempat ia menyimpan pilnya sebagai cadangan. Tepat saat dia hendak menutup brankas, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan 5 pil lagi dari brankas. Bergumam, "Lebih baik bersiap. Mungkin tidak satu pun akan digunakan." Setelah itu, dia mengeluarkan cincin itu dan meletakkannya di depannya. Dia mengatur napasnya sedikit dan berkata kepada Maria, "Nona Lin, saya akan mentransfer energi spiritual ke dalam cincin itu nanti. Anda hanya perlu menonton dari samping." Maria mengangguk sedikit dan bertanya padanya, "Guru, apakah ada yang bisa saya bantu?" Charlie memasukkan 5 pil kultivasi ke tangannya dan berkata, "Setiap kali kamu melihatku berjuang atau tidak mampu bertahan, taruh pil itu ke mulutku. Tapi jangan masukkan semuanya sekaligus, satu persatu." Maria mengambil pil itu dan berkata pada Charlie, "Guru, jangan khawatir, saya tahu." Charlie memusatkan perhatiannya pada cincin itu. Kemudian, dia mencoba memobilisasi energi spiritual yang terkumpul di tubuhnya dengan cetakan tangan dan mentransfernya ke dalam cincin terlebih dahulu. Tetapi energi spiritual ini tidak mendengarkan perintahnya. Setiap kali dia secara tidak sadar ingin memanggil energi spiritual, selalu bagiannya sendiri yang dimobilisasi. Tak berdaya, ia hanya bisa mencoba dengan energi spiritualnya sendiri terlebih dahulu.
Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang istimewa tentang energi spiritual yang terkumpul dari jejak tangan itu. Mungkin sama dengan logika tangki bahan bakar cadangan sebuah mobil. Hanya jika bahan bakar di tangki utama habis, bahan bakar di tangki cadangan akan digunakan. Untuk memverifikasi dugaan ini, ia harus menggunakan energi spiritualnya sendiri terlebih dahulu. Untungnya, dia telah menyiapkan beberapa pil kultivasi, yang seharusnya cukup untuk mengisi kembali energi spiritual dalam tubuhnya dari tidak ada hingga penuh beberapa kali. Maka ia pun mengambil keputusan dan berencana untuk menyalurkan seluruh tenaga spiritual dalam tubuhnya ke dalam cincin itu terlebih dahulu. Namun, pada saat energi spiritual yang melonjak di tubuhnya dimobilisasi, sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Bagian energi spiritual yang tidak dikendalikannya tampaknya tiba-tiba terbangun dari tidur lelap. Dalam sekejap, ia membawa energi spiritual asli dalam tubuhnya dan menyerbu keluar seperti banjir. Dia tidak menyangka energi spiritual yang tidak terkendali akan tiba-tiba bergerak. Dia terkejut dan bahagia. Dia pikir itu adalah kesempatan bagus untuk memobilisasi energi spiritual ini. Ia berencana untuk mengandalkan bimbingan sebagian energi spiritualnya untuk memaksa sebagian energi lainnya masuk ke dalam ring. Tapi yang tidak dia duga adalah aura yang awalnya dihasilkan oleh jejak tangan itu tidak terkendali. Dan auranya sendiri sesuai keinginannya. Tetapi sekarang, auranya tidak terkendali. Pada saat ini, cincin itu dijepit ringan di ujung jari Charlie. Niat awalnya adalah membiarkan aura keluar dari dantian dan memasuki cincin melalui jari-jarinya. Namun kedua aura itu bercampur menjadi satu. Setelah muncul dari dantian, mereka tidak pergi ke lengan sama sekali. Namun langsung menyerbu otak Charlie dan lautan kesadarannya. Dia terkejut dengan perubahan mendadak ini. Dia paling mengenal tubuhnya. Sejumlah besar aura langsung mengalir ke otak. Dan lautan kesadaran tidak mampu menahannya sama sekali. Jika hal itu dibiarkan masuk secara serentak, entah lautan kesadaran akan langsung terhanyut. Atau seluruh otak akan terkejut menjadi bola pasta. Dia begitu gugup sehingga dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan auranya. Pembuluh darah di lengan, leher, dan pipinya bahkan menonjol. Namun auranya masih tak terkendali. Saat ini, melihat ekspresi Charlie yang ganas dan berkeringat deras, Maria secara tidak sadar berpikir bahwa Charlie tidak bisa lagi menolak. Dan dengan cepat memasukkan pil kultivasi ke dalam mulutnya sesuai dengan instruksinya. Upaya penuh Charlie untuk mengarahkan energi spiritual sia-sia. Ketika kesadarannya sedang hilang, energi spiritual yang kuat dan murni tiba-tiba melonjak keluar dari dantiannya. Dia sangat akrab dengan energi spiritual semacam ini, yang merupakan kekuatan dari pil kultivasi. Bab 6514. Meskipun Charlie secara tidak sadar merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, itu adalah masa yang kritis. Energi spiritual yang tidak terkendali saat ini sedikit menguasai. Jika dia memiliki energi spiritual yang lebih terkendali, dia akan mampu membalikkan keadaan dari sedikit kerugian. Maka ia pun segera berusaha menyalurkan tenaga spiritual yang ada di dantiannya ke otaknya untuk melawan tenaga spiritual tersebut. Tapi yang anehnya adalah ketika dia sedang memobilisasi energi spiritualnya untuk menyelamatkan energi spiritual lainnya yang ditelan. Energi spiritual aneh yang terjerat dengannya tampaknya telah merasakan bala bantuan datang dari belakang. Dan itu mengubah arah dan menyerang dari otak hingga ke belakang. Secara langsung mencegat energi spiritual baru di meridian. Dan kemudian menjeratnya ke dalam tubuhnya sendiri. Charlie merasa ngeri saat mengetahui bahwa energi spiritual yang diubah oleh pil kultivasi sebenarnya telah mengkhianatinya. Dan sepenuhnya dikendalikan oleh energi spiritual aneh. Kemudian, energi spiritual yang lebih kuat terus mengalir ke atas. Membuat Charlie takut sampai-sampai dia mencoba mati-matian untuk menutup meridiannya untuk memblokirnya. Tapi tidak ada energi spiritual yang dapat dikendalikan di tubuhnya. Maka perwujudan usaha sia-sia itu pada tubuhnya sama seperti sebelumnya. Membuatnya tampak mengerikan dan menyakitkan. Maria begitu gugup sehingga dia tidak berani menunda lagi dan segera memasukkan pil lainnya ke mulut Charlie. Lalu hal aneh itu terjadi lagi. Energi spiritual yang hampir mencapai lautan kesadaran merasakan ada lebih banyak energi spiritual yang mengalir ke dantian.
Sebelum Charlie bisa memobilisasi energi spiritual ke atas, ia berbalik 180 derajat dan bergegas menuju dantian. Energi spiritual yang semakin kuat sekarang benar-benar tidak dapat dihentikan. Energi spiritual yang baru disuntikkan ke dalam dantian bahkan belum memanas sebelum diserap sepenuhnya oleh lawan. Charlie hampir pingsan. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa energi spiritual aneh ini sedang memainkan permainan ular di tubuhnya. Melihat Charlie tidak membaik setelah meminum 2 pil, Maria yang tidak mengerti, segera memasukkan pil lain ke dalam mulutnya. Charlie pikir semuanya sudah berakhir. Makhluk hantu ini ada di sini untuk menipu energi spiritual. Jika dia terus memakannya, bukankah semua pil berharga itu akan terbuang sia-sia? Tetapi pada saat itu, dia benar-benar terganggu dan bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara dengan Maria. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menutup mulutnya dan menggertakkan giginya sekuat mungkin untuk mencegah Maria memasukkan pil ke dalam mulutnya lagi. Di satu sisi, dia benar-benar merasa kasihan dengan pil tersebut. Dan di sisi lain, dia juga khawatir jika dia mengambilnya lagi. Energi spiritual akan membuat bom energi spiritual dalam tubuhnya. Jika itu mengalir ke otaknya, itu tidak akan kalah kuatnya dari ledakan diri sang Earl yang dahsyat itu. Saat itu, belum lagi Maria akan meninggal. Seluruh kompleks villa di tengah gunung mungkin akan rata dengan tanah. Tetapi kekuatan fisiknya jelas telah terkuras saat ini. Bahkan jika dia menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga, dia masih tidak bisa menghentikan Maria yang ingin menyelamatkannya. Maria mencubit pipi Charlie di kedua sisi, memaksa gigi atas dan bawahnya terpisah, lalu memasukkan pil lain ke dalamnya. Jadi, energi spiritual aneh itu memainkan permainan ular di tubuh Charlie lagi. 3, 4, 5. Untuk mencegahnya mendapat masalah, Maria memakan kelima pil itu sekaligus, sambil berdoa dalam mulutnya. Guru, bisakah Anda mendengar suaraku? Apakah energi spiritualnya masih belum cukup? Jika tidak cukup, beritahu saya, kata Sandi berangkasnya. Dan aku akan mengambil beberapa pil lagi untuk memberimu makan. Charlie tidak bisa menanggapinya. Energi spiritual itu sudah begitu kuat sehingga berbalik lagi dan menyerang otaknya. Energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke lautan kesadaran, membuat mata Charlie menjadi hitam, dan dia merasakan sakit yang tajam seolah-olah otaknya terentang terbuka. Dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Pada saat ia kehilangan kesadaran, sebuah pagoda megah tiba-tiba menjulang di atas lautan kesadarannya. Penampakan pagoda itu persis sama dengan menara harta karun 4 sisi. Sayangnya Charlie tidak dapat melihat pemandangan ini sama sekali. Pada saat ini, lautan kesadaran Charlie bagaikan lautan luas. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat memicu gelombang dahsyat yang tampaknya mampu menelan segalanya. Tetapi kemudian, energi spiritual yang tampak luar biasa itu berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju pagoda yang tergantung di udara. Setelah menyerap titik-titik cahaya yang diubah oleh energi spiritual, pagoda itu tampak seperti telah mengalami perubahan dan bobrok pada detik terakhir. Detik berikutnya, ia meledak dengan cahaya Buddha berwarna-warni, dan warna jatuhnya sendiri secara bertahap pulih pada saat ini. Seolah-olah kembali ke masa ketika baru dibangun setelah 1000 tahun. Pagoda baru yang hikmat itu melayang di atas lautan kesadaran Charlie. Setelah semua energi spiritual terserap, tiba-tiba ia tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan menghilang tanpa jejak. Lautan kesadaran Charlie pun kembali tenang lagi. Saat ini, Charlie pingsan dan langsung jatuh ke pelukan Maria. Maria sangat gugup. Dia memeluk kepala Charlie dan menangis. "Tuan, jangan menakuti saya. Tolong cepat bangun." Charlie juga perlahan membuka matanya pada saat ini. Pada saat itu ia merasakan badannya lemas bagaikan terkurung dalam tambang batu bara hitam dan menggali batu bara selama 7 hari 7 malam tanpa istirahat sedikitpun. Dia tidak memiliki kekuatan pada tubuhnya. Setiap inci kulit, setiap otot, dan setiap tulang terasa sakit. Ketika dia melihat Maria memeluknya, dia tanpa sadar bertanya, "Apakah aku masih hidup?" Ketika Maria melihat dia terbangun, dia menangis bahagia dan berteriak, "Tuan, Anda sudah bangun. Aku hampir mati ketakutan karenamu."
Apa yang terjadi padamu tadi? Charlie mengingat semua yang baru saja terjadi dan kemudian mencoba melihat meridian dan dantiannya. Tidak ada jejak energi spiritual. Semuanya diserap oleh energi spiritual yang aneh. Dia tanpa sadar bertanya pada Maria, "Nona Lin, berapa banyak pil yang baru saja Anda berikan kepada saya?" Maria berkata dengan cepat, "Aku sudah memberimu 5 pil dan itu tidak cukup. Aku hampir berpikir kamu tidak akan berhasil." 5. Mata Charlie menjadi gelap lagi dan dia hampir pingsan. Kemudian, air mata mengalir dari matanya dan dia mengutuk dengan gigi terkatup. Benar-benar jejak tangan yang tidak masuk akal. Aku pikir itu adalah penampakan Sang Buddha. Ini penipuan sialan.